Cek, satu dua. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan pada kesempatan yang indah malam hari ini di akhir tahun menjelang detik-detik pergantian tahun dari 2025 ke tahun 2026 ya. Semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai detik hari ini masih diberikan napas kehidupan yang sempurna ya. Sebelumnya kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya di momen Natal ini mungkin belum sempat berkunjung ke keluarga-keluarga yang ada ya. Bapak Ibu Saudara, perkenankanlah permohonan maaf kami ini ya. Kita percaya bahwa damai Natal yang sudah kita lewati, yang sementara ini juga kita masih tetap dalam suasana Natal, kita tetap dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan memulai peribadatan kita, saya persilakan untuk ditampilkan warta sepekan. Ya. Baik, kalau tidak ada berarti besok pagi tentunya adalah ibadah tahun baru ya. Diadakan di gereja dimulai pukul 8 pagi ya, atau 8.00 ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau mengasihi kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan akan kebaikan Tuhan. Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Yesus, haleluya. Dan ajaiblah karyamu, benarlah jalanmu,
dimuliakan Tuhan, disembah, diagungkan. Tuhan dan Raja kami Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang ajaib mulia, kasih-Mu besar, ajaib mulia Tuhan. Glory bagi-Mu, Hosana di tempat maha tinggi, Hosana bagi-Mu Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, kami bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai detik malam hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan malam hari ini sebagai suatu persembahan Tuhan di hadapan Tuhan. Layakkan persembahan kami, kuduskan kami Tuhan. Biar apa yang kami bawa pada malam hari menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar urapan Allah tercurah di tempat ini, tercurah di tempat ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini lewat Roh-Mu yang kudus, melingkupi kami. Engkau akan senantiasa melingkupi kami Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin, amin. Oh Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Perbuatanmu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Angkat suaramu buat Tuhan. Oh haleluya, tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau yang besar Tuhan, Engkau ajaib dan mulia Tuhan. Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami tetap rindu Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memberi syukur kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memberi pujian syukur kami kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri puji dan hormat, haleluya, amin Tuhan, yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang
syukur pujian kami kepadamu malam hari ini. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Raya mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku percaya ini. Serah
Kasih-Mu sungguh besar, Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada kata lain dalam hidup ini Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan di mata-Mu? Kami hanya segumpal tanah liat yang tidak ada arti apa-apa Tuhan. Tapi Engkau membuat berarti Tuhan. Lihat kuasa darah-Mu menyucikan kami. Haleluya. Yes. Anugerah-Mu Yesus, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, glory, haleluya. Bukan karena kekuatanku, glory, glory Yesus, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita katakan pujian ini, haleluya. Pernyataan-Mu Tuhan sempurna dalam hidup. Katakan sekali lagi pernyataan-Mu. Pernyataan-Mu Tuhan Yesus, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
bersorak kemuliaan bagi Tuhan di tempat. Oh haleluya, Tuhan Kau luar biasa. Terima kasih, Engkau Allah kami yang dasar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur karena anugerah-Mu. Malam hari ini juga Tuhan kami akan beria-ria Tuhan, bersorak-sorak memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory. Tuhan pegang tangan kami. Haleluya. Tuhan, pimpinlah langkahku, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajakku merendahkan diri, firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kehidupan jiwaku. Amin. Pimpinlah langkahku, tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Agarku merendahkan diri, menurut percaya itulah kerinduan kita semua. Walaupun kita tidak bisa bersaksi secara langsung, tapi doa kita sangat penting, besar kuasanya. Mari kita bersorak lagi bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan kita, angkat tangan, pujilah nama
Saudara masih kuat memuji Tuhan? Amin. Kita angkat pujian kembali. Yesus, haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Akan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur dengan padaku takkan pernah berubah. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih-Mu tetap Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 haleluya. Persilakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Walaupun gunung-gunung beranjak, bumi bergoncang, apabila kita sudah melekat dalam kasih Tuhan, kita yakin dan percaya kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Yesus. Kita akan diisi oleh firman Tuhan malam hari ini. Ialah kita siap dibentuk menjadi bejana-bejana yang tahan banting. Haleluya, Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
pemuda-pemudi saja nyanyikan pujian ini. Bapak dan Ibu kita dalam sikap doa buat anak-anak kita. Sekalipun ibu-ibu, silakan kaum ibu. Yesus, amin. Silakan kaum pria nyanyikan pujian sekali. Aku dalam lembah gelap, ku takut sebagai. Amin Tuhan. Badai topan datang menerpa, ku takkan sama-sama pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan, saudara bangkit diri. Atasku melimpah, kasihkan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani malam hari ini Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, memberkati kami malam hari ini. Kami telah dapat menaikkan puji-pujian penyembahan kami bagi kemuliaan Tuhan. Saatnya kami dengar firman-Mu, Tuhan bersabda di tengah kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau hadir dan berkarya bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom, puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan yang baik, yang mengasihi kita semua, memberkati kita sampai saat ini kita ada karena kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara-saudara, mari kita buka bersama firman Tuhan di surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Timotius dari surat 2 Timotius. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan berita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Roh Kudus menolong kita semua, memberkati kita, dikuatkan untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang tahun 2025 tentu tidak ada siapapun yang luput dari pergumulan-pergumulan. Ya, kita mungkin pernah mengalami gangguan kesehatan fisik kita mungkin mengalami cobaan atau juga kita menghadapi ujian yang dianugerahkan, yang diizinkan Tuhan dapat terjadi dalam perjalanan hidup kita. Sampai saat ini kita boleh ada di tempat ini dan sungguh kita bersyukur karena kita yakin bahwa semua karena pertolongan Tuhan saja. Ya, kita dimungkinkan, saudara-saudara, untuk dapat masuk mencapai akhir di tahun 2025, saudara-saudara, dan kita boleh dapat melewati masa 12 bulan di tahun 2025 ini. Dan kita melihat memang, saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam ayat kita, ayat emas kita, ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memang saya katakan kemungkinan dapat terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara, bisa dia mengalami keadaan yang kurang menyenangkan, sangat tidak menyenangkan. Saya katakan tadi ada cobaan-cobaan, ada ujian-ujian yang diizinkan. Ya, ada pergumulan-pergumulan kehidupan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, Rasul mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan memang, saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, konteks dari 2 Timotius, dia memberikan pencerahan, saudara-saudara, supaya Timotius dapat memahami dalam mengiring Tuhan, juga dapat memahami dalam melayani Tuhan di masa muda atau sampai dia mengalami keadaan di masa tua kehidupannya. Saudara-saudara, orang bisa saja, saudara, masuk dalam pertandingan, tapi dia tidak sampai ke garis akhir. Ya, memang saya katakan ada banyak kemungkinan. Mungkin dia mengalami kelelahan, ya, mungkin dia putus asa karena ada orang yang bisa mendahului lebih cepat lagi, ya, saudara-saudara, dan dia merasa tidak ada peluang untuk memenangkan pertandingan, sehingga dia keluar dari situasi atau keadaan di mana pertandingan itu sedang berlangsung, sedang berjalan. Memang ada banyak kemungkinan. Orang bisa dia punya semangat, oh saya mau ikut bertanding, saya mendaftar, ya saya tahu kemampuan saya tahu skill saya dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, perjalanan itulah yang
menguji kehidupannya. Apakah dia dapat mencapai garis akhir, garis finish atau tidak gitu. Ya. Nah, kita orang-orang percaya, saudara siapapun kita itu sedang masuk dalam pertandingan gitu. Pertandingan, dan firman Allah mengajarkan kita untuk kita dapat mengenali kelemahan-kelemahan kita. Ya, juga dapat kita mengenal kelebihan-kelebihan kita itu seperti apa. Supaya kita itu dapat bertahan dalam lomba, dalam perlombaan itu, dalam pertandingan itu. Dan kita bisa mencapai garis akhir. Bukan hanya kita dapat melihat bahwa kita bisa mengoreksi diri, memeriksa diri, melihat kehidupan kita, kemampuan kita, kelebihan kita. Saudara, karena di surat Korintus mengatakan kita mengoreksi diri itu jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus. Kita memeriksa diri kita, saudara, dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, tapi juga kita harus paham bahwa siapa lawan kita gitu. Ya kan begitu, saudara. Siapa lawan kita? Pengalamannya seperti apa? Kemampuannya seperti apa? Kekuatannya seperti apa? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita itu membangun satu strategi yang bisa kita memenangkan perlombaan itu gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin kita juga mungkin mengalami kegagalan-kegagalan atau keberhasilan-keberhasilan. Ya, saudara-saudara, semua dalam hubungan kita dengan Tuhan itu seizin Tuhan, dalam rancangan Tuhan sendiri bagi kehidupan kita. Saya bilang memang betul, saudara. Ya, Tuhan ingatkan kita dalam firman Tuhan, ingatkan kita, saudara, dari kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita. Kita yakin bahwa justru dari situ kekuatan Tuhan itu nanti berlipat ganda. Gitu. Paulus bilang duri dalam daging, tapi justru dari situlah kuasa Tuhan dinyatakan. Begitu, saudara. Memang kurang nyaman, maksudnya saya mengoreksi, memeriksa diri, saudara. Dan kita lihat Rasul memberikan teladan, berikan contoh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, saudara-saudara, dia menjelaskan bahwa dia sampai mendekati garis finish. Ya, sampai mendekati garis finish. Dan yang kedua dia kata, aku telah mencapai garis akhir. Ya. Jadi dia bukan orang yang dalam perjalanannya, perlombaannya, pertandingan itu dia mengalami kekalahan, dia mengalami putus asa, atau dia didiskualifikasi karena satu dan lain hal, atau dia meninggalkan arena lomba itu karena melihat orang lain lebih dan lebih. Ya, sehingga dia pikir orang lain sudah maju, biarlah saya berhenti. Untuk apa mau teruskan? Percuma. Saya tidak pasti menang. Ya, berhenti gitu. Tapi Rasul Paulus, saudara, dia memberikan pencerahan begitu kuatnya bagi Timotius yang mengatakan saya mencapai garis akhir dari perlombaan itu sendiri. Biar ini menjadi cita-cita kita. Amin. Sampai di garis akhir. Sampai kapanpun. Ya, saudara-saudara, kita sedang berlomba. Ada banyak peristiwa, banyak kejadian. Entah cobaan dari dalam, cobaan dari luar, peperangan dari dalam, peperangan dari luar, dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, biar menjadi visi kita adalah mencapai garis akhir. Tidak ada yang kemudian menjadi lemah. Tidak ada yang kemudian mengundurkan diri. Gitu. Ya, mengundurkan diri. Tidak ada yang kemudian mengalami situasi keadaan di mana berputus harap. Ya, karena lihat orang lain lebih cepat, lebih maju, lebih hebat. Tidak apa.
Kadang Tuhan menarik kita ke belakang sedikit, saudara, supaya kita mempersiapkan kekuatan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu ilmu lomba begitu ya. Ada orang yang dia sedang aja, saudara, waktu mulai lari, ya, tapi dia konstan, enggak sebentar cepat sekali, tapi mengalami kelelahan di pertengahan lomba gitu. Karena seperti lomba lari gitu. Tapi ada orang yang terus menjaga, dia kecepatannya, menjaga nafasnya, menjaga kekuatannya, ya saudara-saudara, dan dia dapat mencapai garis finish. Saudara-saudara, dan dikatakan dia telah memelihara iman. Saya sudah jelaskan berapa kali iman itu adalah iman di mana kita percaya Kristus, ya, ada iman yang harus bertumbuh dalam hidup kita. Harus ditambah, tambah. Murid-murid berdoa, Tuhan tambahlah iman kami. Ya. Nah, saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa aku telah memelihara iman. Memelihara tidak mudah, saudara, tidak gampang. Ya, saudara, tapi bagaimanapun juga harus kita memelihara. Kalau tidak dipelihara, kemungkinan kandas, ya gitu. Ya, saudara, dipelihara dengan apa? Saudara, saya tahu kita mengerti, kita memelihara kehidupan iman kita itu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa kita, penyembahan kita, kamu habis ibadah tutup plastik gitu. Itu kan debu musuhnya, alat-alat begini. Keyboardnya, kalau saya masuk pagi ke sini, saya lihat nggak ditutup, saya tutup. Ya terserah, mereka nggak mau tutup, saya yang tutup gitu. Nah, betul enggak, saudara? Iya. Akhir-akhir ini karena mungkin banyak kesibukan, cepat mereka pergi, pagi-pagi saya mesti masuk ke sini, tutup. Satu-satu saya tutup. Di sana pun alat itu saya tutup komputernya. Pelihara gitu. Suatu waktu saya lap gitu. Itu ada kanebo di atas meja itu, saya remas kuat-kuat, dibersihin. Kita nggak tahu tangan itu kan berminyak gitu. Ini keyboard ini saya tutup plastik lagi atasnya, ini ada plastik. Karena pengalaman keyboard pertama itu karet-karetnya itu hancur dengan sendirinya. Ya. Nah, pengalaman itu terus saya bersihkan gitu. Tutup plastik. Semua yang bentuk karet-karet itu jadi tidak sentuhan dengan tangan gitu. Ada plastik yang menutupi gitu. Memang pelihara. Kalau kita bisa pakai 20 tahun, kenapa cuma 5 tahun? Kan gitu, saudara. Saya ingat drum kita yang sebelum ini gitu. Itu dibeli tahun 89 gitu, di Surabaya gitu. Bawanya susah gitu. Dari Surabaya. Kita dapat tempat di tangga, saya sama istri. Tidurnya di tangga gitu. Saya jangka satu dos drum ini yang dulu. Ya, saudara. Udah, kadang saya kasih waktu 3 hari, saya bongkar, dilap. 20 tahun. Pakai 20 tahun drum itu. Alat musik. Di sini masih ada alat musik yang sudah dari tahun 89 gitu. Itu dibawa ke belakang situ kayaknya gitu. Dari tahun 89, saudara, masih hidup. Ya, masih ada. Ya dipelihara, dirawat gitu. Kita tidak rawat, ya sudah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama iman kita pun, ya kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita gitu. Dengan Tuhan seperti apa? Ya kita berdoa, kita baca Alkitab, kita memuji menyembah Tuhan. Ya, dalam persekutuan yang begitu kuat, begitu kokoh. Saudara, itu wujud di mana kita memelihara iman kita.
Sehingga iman kita itu satu iman yang dikatakan iman yang teruji. Iman yang teruji itu seperti itu. Jadi dia sudah mengalami keadaan ya menyenangkan, bahkan tidak menyenangkan juga gitu. Ya. Memelihara iman. Saudara-saudara, nah kita memang hidup, firman Tuhan ingatkan kita hidup di penghujung akhir zaman. Ya, kita hidup di penghujung akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana kita dapat menyaksikan saat ini menyangkut tanda-tanda kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Saudara, yang begitu nyata, begitu nampak akan segera tergenapi. Di mana kita sudah belajar pada satu saat ya tidak ada siapapun yang tahu. Yesus datang pada kali yang kedua, lantas kita yang percaya diubahkan dan masuk hidup bersama dengan Tuhan. Ya, coba kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Mulai, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita sudah belajar yang waktu yang terakhir, saudara-saudara itu ya. Jadi ada zaman, ada masa, ya, di mana masa gereja, zaman gereja di mana waktu gereja lahir sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua, disebut zaman anugerah, masa kemurahan, saudara, disebut juga zaman gereja, ya. Nah, ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu gitu. Ya oke lah, ditulis berapa tahun yang lalu oleh Lai. Tapi kan peristiwa ini, saudara, itu Yohanes sudah memberitahukan lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Nah, itulah disebut zaman gereja itu adalah masa yang terakhir, zaman yang terakhir. Artinya apa? Artinya kita hidup di penghujung zaman akhir itu gitu. Ya, di penghujung zaman akhir itu yang sudah menyatakan pada kita begitu jelas, begitu nampak tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan. Yohanes ingatkan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya, saudara-saudara, bahkan bagian akhir dari ayat yang kita baca, waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Gitu. Nah, kita di penghujungnya. Gitu. Yohanes sudah mengatakan sekarang ini waktu yang terakhir. Saat ini, saat pada masa Yohanes masih hidup. Jadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Ya, saudara-saudara. Nah, kita di penghujungnya. Gitu. Dari masa yang dia sebut terakhir itu. Nah, artinya apa? Kita mendekati garis finish. Nah, pertanyaannya, mampukah kita bertahan? Ya, sebenarnya iya bisa. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus dikatakan dia adalah apa? Penolong. Roh itu penolong. Kita enggak ngerti seperti apa antikris itu. Antikris itu pasti dia orang yang getol, menolak Yesus. Yesus yang pernah lahir, Yesus yang pernah hidup sebagai manusia. Makanya sekarang kita lihat saat sekarang ini penghujatan terhadap pribadi Kristus begitu masif. Ya, saya pakai bahasa keren, begitu masif gitu. Orang-orang menghujat pribadi Kristus. Mudah, nggak apa-apa. Kita
Yesus tidak akan berubah gitu. Itu juga tidak akan perlu merubah iman kita gitu. Amin. Ya, saudara. Nah, mampukah kita bertahan? Mestinya iya. Gitu. Kita bisa bertahan mencapai garis akhir. Bisakah kita berhenti tengah jalan? Bisa. Kalau saudara bilang saya berhenti aja, oh iya, bisa lah. Kan begitu, saudara. Untuk apalah ikut Tuhan? Ya memang sudah, kalau orang yang pernah dilahirkan, saudara tetap diselamatkan. Cuma kan rugi. Gitu. Ya sekarang kita tidak mengalami damai, tidak mengalami sejahtera, tidak mengalami apa yang disebut berkat-berkat rohani. Gitu. Ya, selamat, ya selamat. Tapi tidak ada berkat rohani. Gitu. Saudara-saudara, lantas kita lihat, saudara, biarlah kehidupan kita terus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu penolong kita yang memungkinkan kita bisa mencapai garis akhir. Yang memungkinkan kita dapat memenangkan setiap perlombaan, setiap pertandingan, bentuk apapun pertandingan itu. Dalam bentuk apapun. Ya, saudara-saudara, kita bisa memenangkan ya keputusasaan kita, kekecewaan kita. Ya, saudara, apa saja gitu, kita dapat memenangkan hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus bertekad, kita mesti maju terus. Gitu. Mungkin pelan, nggak apa-apa. Orang lain sudah mendahului kita, orang lain lebih cepat lagi gitu. Ya, saudara-saudara, yang lalu kan siapa Ibu ketua daerah saya, Ibu Pendeta Eva kesini kan, saudara. Tapi mereka sudah dari Betani sebenarnya sekalinya. Tapi pengen lihat gereja kita gitu. Ya, dia tahu sudah pasang Videotron. Gitu. Ya, saya lihat mereka parkir sini, Ken bilang, oh Pak, Tante Eva gitu. Oh iya, saya kesini. Ya, saya datang terus ngobrol sebentar di luar. Oh mau lihat di gereja, oh iya ayo lihat yuk. Ya, lantas dilihat, wah udah ulang-ulang ngomong ke Mak Kris waktu pertemuan ibu-ibu, waduh gereja kalian, ya sudah nggak apa-apa lah orang punya pendapat, saudara. Terus saudara saya beri semangat, saya bilang nanti kalian pasang juga, yakinlah gitu, amin. Ya mesti gitu, saudara. Dia pikir, waduh, ini anak buah saya sudah lebih maju gerejanya, bukan rohaninya, bukan, bukan, ekonominya bukan gitu. Lebih maju, saudara, berbanding gereja kita di kota, katakanlah begitu. Tapi percayalah satu waktu kalian nanti pasang juga gitu. Nah, jadi kita juga memberi semangat bagi orang lain. Amin. Ya, wah udah. Terus gimana Om? Gimana? Oh, saya jelaskan aja gitu. Saya bilang yang ngasih itu satu orang aja. Siapa gitu, siapa? Dia tanya siapa? Saya jemaat lah. Oh, jemaat gitu. Ya Tuhan berkati melalui orang lain, enggak melalui saya. Saudara, lantas bisa dipasang. Oh, siapa yang kasih? Saya bilang kenapa, mau kenalan enggak? Si Pak Yosua itu juga kan gitu. Siapa itu Pak yang sudah teleponan sama saya tapi saya enggak tahu orangnya. Ya cari aja temuin Jakarta gitu, lagi di Jakarta waktu itu gitu. Iya, si Yosua yang teknisi ini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi mungkin kita merasa ada orang waktu lebih cepat. Sudah, jangan kita merasa down, kita lemah. Ya, jalan terus, mungkin pelan, tapi kita yakin kita tidak akan pernah mau mundur sedikit pun.
Majunya pelan tapi tidak akan pernah mundur. Coba kita baca ayat itu. Mari, Ibrani 10 ayat 39. Ibrani pasal 10 ayat 39. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-39. Kita baca sama-sama ayat ini, mulai. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya yang beroleh hidup. Tidak mengundurkan diri, sedikit pun, selangkah pun. Ya, tapi ayat ini mengatakan kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Saudara, karena kita percaya, kita pasti memenangkan perlombaan itu. Kita percaya kita akan sampai di garis akhir. Kita percaya kita akan memenangkan setiap pertandingan. Dan firman Tuhan mengatakan, kita akan percaya kita beroleh apa? Hidup. Bisa kita bilang tafsirkan beroleh keberhasilan, beroleh kemenangan, kita beroleh pahala, dan seterusnya. Ya, marilah saudara, kita terus bergandengan tangan. Kita yakin masa penghujung akhir zaman, banyak kemungkinan terjadi bagi orang lain, tapi kita tetap berjalan, bergerak maju. Mungkin tidak cepat, mungkin tidak berlari gitu. Ya, saudara-saudara, tapi kita tidak akan pernah mundur. Satu langkah pun janganlah. Yang orang bilang backslider gitu. Terus temundur, tidak dapat mengundurkan diri. Nah, ini firman Tuhan mengajarkan kita orang percaya yang beroleh hidup. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa di setiap langkah kita itu kita sedang menuju kepada kehidupan. Gitu. Bukan tidak ada apa-apa. Kita sedang menuju kepada kehidupan, menuju kepada keberhasilan, menuju kepada segala kemuliaan ada di sana. Orang yang sampai di garis akhir itu kan begitu, waduh, dia punya sukacita luar biasa. Gitu. Dia dapatkan apa? Dapatkan trofi, gitu. Piala, dia dapatkan hadiah. Gitu. Itu saudara. Ustadznya, soal ayat ini ingatkan kita adalah orang-orang yang terus maju. Ya, kita buat perbandingan, mengundurkan diri. Kita adalah orang-orang yang terus maju. Karena kita percaya beroleh hidup. Ada keberhasilan di dalam kita bergerak maju. 2026 juga nanti kita jalani. Yakin ada Roh Kudus menolong kita. Ya, yang memungkinkan langkah kita tetap stabil. Ya, tetap maju, tetap berjalan, tetap bergerak gitu. Ya, saudara-saudara, supaya kita nanti beroleh hidup. Beroleh keberhasilan, beroleh kekuatan, kita beroleh trofi, kita beroleh apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang lomba itu ada janji loh, saudara. Betul, saudara? Lomba nggak ada janji bikin apa gitu. Kayak saya hadir misalkan kebaktian, di mana pulang kebaktian saya bilang nih, saya pulang kebaktian saya bawa hadiah. Padahal nggak ada yang janji bisa bawa pulang hadiah gitu. Lo kan gitu, saudara. Saya bilang pendetanya, wah saya luar biasa gitu. Saya yang luar biasa. Kenapa om? Om. Saya bilang saya datang kebaktian pulang bawa hadiah gitu. Puji Tuhan. Gitu. Apalagi kalau sampai mereka janji gitu. Wah ini itu saudara.
Saya sama istri ibadah Natal di Balikpapan. Jadi ada door prize. Door prize dibawa kursi. Dibawa kursi saya dapat gitu. Jadi saya lihat, wah dapat door prize. Lupa saya ambil hadiahnya. Sampai di mobil saya lihat, apa ini kertas ini? Ya kertas doang, kenapa nggak diambil tadi? Ya saya bilang ya makan dulu sih, kenapa? Coba jangan dulu makan, ambil dulu gitu. Tapi panitia bilang makan dulu. Ya habis makan baru ambil, habis makan kita sudah salaman pulang. Nggak dapat hadiahnya gitu. Padahal sudah ada janji gitu ya, saudara, tapi nggak dapat. Tapi kalau kita ikut perlombaan iman, ada janjinya. Semua sampai garis akhir, semua ada hadiahnya. Ya saudara-saudara, sebabnya mari kita terus bergerak, berjalan maju. Setiap orang percaya pasti mencapai garis akhir. Saudara, asalkan kita dapat menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Asalkan kita berkemurahan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik waktu kita kah, tenaga kita kah, apa saja gitu. Ya, saudara, mau gagasan kita, ide kita gitu. Ya, nah saya bilang di mana ya, saya jalan baru-baru. Saya ketemu adiknya Ibu Feni gitu. Ya, dari Palangkaraya gitu. Kami cerita dulu waktu pelayanan saya di Kalimantan Tengah, Kalsel Kalteng gitu. Ya, sampai ke pedalaman. Nah, terus saya bilang gitu, saya suka bawa mobil biar sudah lelah, biar apa? Supaya otak kita ini bisa bekerja begitu, saudara. Otak kita itu terus berpikir mau ke kanan kah, ke kiri kah, mau maju kah, kan begitu, saudara. Saya yakin si perintis GBT itu, papanya Pak Henok yang umurnya sampai 102 tahun. Dia seminggu 2 kali dibawa cucunya keliling kota Jakarta gitu. Dibawa ke Bali gitu, jalan-jalan. Ya, ini Kong, ini loh, ini dulu. Nah, dia mulai cerita dulu Kong jalan kaki, cuma naik sepeda, kita buka gereja di sini. Nah, mereka bawa kemana saja gitu. Ya, saudara-saudara. Nah, dia enggak pikun orangnya. Enggak ada, dia ingat banget itu. Pokoknya kalau ketemu saya tuh dia bilang, "Yo ya, iya Om." Ya, baik-baik ya. Begitu. Umur 90 saya hadir ikut merayakan ulang tahun beliau. Wah, dia kasih hadiah itu begitu banyak waktu itu karena tidak banyak orang, pendeta-pendeta berapa orang aja. Ya, kita bikin rapat sekalian beliau ulang tahun. Nah, jadi seperti itu ya, saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan kita apa yang Tuhan percayakan kepada kita, gunakanlah sebaiknya bagi Tuhan. Amin. Tenaga kita, gagasan kita, ide kita, menghitung, mengkalkulasi, memikirkan, bertanggung jawab, mana yang bagus bagi pelayanan-pelayanan ke depannya. Sebabnya di waktu yang singkat ini menjelang kedatangan Kristus pada kali yang kedua, saudara, kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, secara maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, dan sekaligus pada waktu kita menggunakan apa saja, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk mencapai garis akhir. Ya, saudara, artinya kita itu sedang mempersiapkan diri kita gitu, mencapai garis akhir. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada arti apa-apa, nilai apa-apa, tidak ada nilai rohani. Saudara, tidak ada. Semua pada waktu kita secara maksimal
Ya, saya bilang tenaga kita, talenta kita, karunia-karunia kita yang kita pakai, saudara, secara maksimal, kita itu sedang mempersiapkan diri kita. Sedang mempersiapkan diri kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita lihat pada waktu kita mempersiapkan diri kita, ya saudara-saudara, kita lihat kita akan dapat mengukur banyak hal. Betul, saudara, dapat mengukur banyak hal. Yang saya bilang, waktu kita berlomba, ya waktu kita masuk ke pertandingan itu, saudara, kita itu bisa memahami dengan baik mana kekuatan kita, mana kemampuan kita, mana kelemahan kita. Nah, itu kita mempersiapkan diri kita di situ gitu. Ya, kita terus berkarya dalam bidang yang memang kita bisa, yang memang kita tahu. Ya, anak-anak yang main musik, ayo terus mengembangkan itu. Ya, mereka yang bisa megang lighting, dia harus mengembangkan ya secara maksimal. Dia akan tahu, oh ini kelemahan saya. Nah, banyak ini belum tergali dengan maksimal gitu. Ya. Nah, itu sebabnya kita pun seperti itu gitu. Kita lihat pada waktu kita mempersiapkan diri sama dengan kita sedang membangun satu kehidupan gitu, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, membangun kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara-saudara, coba kita lihat Efesus 4 ayat 13 sampai ayat 15. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Mari kita baca sama-sama, mulai. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keadaan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, seorang atlet, seorang yang sedang berlomba, ya, ada banyak godaan. Ya, baik dia sedang mempersiapkan dirinya, saudara, dia sedang mempersiapkan kekuatannya, dia sedang membekali dirinya dengan banyak ilmu menyangkut perlombaan yang dia hadapi. Ada banyak cobaan, banyak tantangan. Nah, tapi orang yang tahu dia punya visi, dia punya misi untuk ikut lomba, dia tidak akan tergoda dengan hal-hal yang dapat menggugurkan dia di dalam perlombaannya. Sama kehidupan kita pun. Pada waktu kita bertumbuh yang dikatakan kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita bukan lagi anak-anak diombang-ambingkan. Nah, seperti inilah oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini kan godaan gitu. Ini godaan bagi orang yang mau bertumbuh. Firman Tuhan ingatkan, kita bisa bertumbuh dengan baik. Kalau kita bertumbuh, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bahkan dikatakan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini saudara, pada waktu kita bertumbuh, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bertambah-tambah yang saya bilang berapa kali,
seorang bayi, dia tidak tahu mana bapak ibunya. Siapa aja bisa gendong dia, siapa aja bisa peluk dia, siapa aja bisa bawa dia kemana, dan dia tenang saja gitu. Dia anggap sama semua, yang penting diperlukan siapa gitu, menyenangkan. Dia tidak nangis. Tapi pada waktu dia sudah dewasa, dia tahu mana bapaknya, mana ibunya. Pada waktu kita dewasa kita yakin mana Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Ya, saudara, ada kesaksian siapa? Dulu orang total, Pak siapa itu ya? Pak Adrian atau apa itu yang pernah kembos atau apa gitu. Jadi beliau sakit gitu. Anaknya Christine yang sekarang ada di sini. Jadi saya nggak tahu beliau dipanggil Tuhan, saudara-saudara. Beliau sakit ternyata dia domisili Balikpapan, orang Manado gitu. Ya, nah saya berapa kali dekat ngobrol dengan beliau, saudara. Bahkan waktu beliau di situ mereka rapat panitia Natal, beliau yang usulkan saya pelayanan gitu. Ya, pelayanan Natal di total waktu itu. Lantas anaknya cerita gitu, si Christine ini. Lantas dia cerita, dia begini, Om waktu Papa sakit, ya ada pendeta dari luar pulau, bukan pendeta di Kalimantan. Itu datang malah nyusahin Papa gitu. Habis-habisan gitu. Saya bilang kok bisa begitu sih? Ya jangan jangan diladeni gitu kan, begitu ya. Artinya kayak pendeta itu dibiayai ini itu, dibayar ini itu, dan banyak sekali gitu. Ceritanya malah nyusahin gitu. Anaknya cerita begitu gitu. Nah, saya bilang mestinya enggak begitu sih. Kan orang biar dari manapun datang berdoa, ya nggak perlu dibayar gitu. Gitu. Masa orang mau udah lihat orang sakit, orang menderita, terus kita pendeta itu minta ini, minta itu. Artinya menurut dia itu diminta soalnya gitu. Minta. Nah, seperti inilah permainan palsu manusia, kan begitu. Permainan palsu itu kan bukan sekedar ajaran-ajaran saja, saudara. Jadi cara orang itu dapat memanfaatkan orang lain. Memanfaatkan orang lain. Ya jangan. Ya. Saya dulu kan yang khotbah Natal 2 tahun lalu, Pak Yunus itu dari Banjarmasin. Jadi suatu waktu kan saya ngajar di sana, semacam SOM itu, sekolah orientasi melayani gitu, kaum awam. Habis itu dia besok Om kita keluar, ya kita keluar. Terus dia bawa saya di toko musik gitu. Toko musik komplit gitu. Dia bilang Om pilih aja gitu. Saya dalam hati gini, kalau saya ambil musik dengan nilai 100 juta misalkan gitu, dia enggak jatuh miskin gitu. Nah dia punya bengkelnya besar gitu. Saya udah lihat bengkelnya tuh ada satu lapangan gitu. Dia kan ada 14 asuransi kecelakaan mobil itu ke situ gitu. Rujukannya ke bengkelnya gitu. Jadi banyak sekali, dia bilang 40 keluar, rata-rata 40 lah. 40 masuk setiap hari, mobil itu perbaikan. Gitu. Jadi orang beli mobil, asuransi, terus kalau udah masalah dirujuk ke bengkel itu. Jadi dia bilang ambil aja Om. Saya bilang saya mixer aja lah kalau gitu. Dia yang pokoknya ambil aja. Gitu. Mixer saya pilih yang 8 channel gitu. 8 channel saya lihat harganya enggak sampai 10 juta lah. Dia bilang, Om saya enggak ngerti musik.
Tapi menurut saya itu kecil gitu. Menurut saya itu kecil gitu. Saya bilang enggak Pak Yunus, enggak, yang saya perlu aja. Gitu. Dia bilang enggak apa-apa, saya tulus, saya rela gitu. Saya bilang nanti lain waktu, saya datang lagi, ya kasih lagi saya satu lagi gitu. Ya, saya ambil mixer yang Behringer sudah rusak itu, ya lebih besar kakaknya itu. Saya bilang ini saja, terus dia dekati pegawai toko. Ini kelengkapannya apa? Pakai power, pakai speaker. Om ambil aja gitu. Saya bilang enggak, saya mixer saja. Gitu. Itu saja. Gitu. Nah hubungan kita baik terus. Orang merasa tidak dimanfaatkan. Dia itu yang ngomong, om mau kemana aja, nanti om sama tante, SMS aja saya gitu. Nanti tiketnya saya kirim. Gitu. Saya enggak pernah minta. Gitu. Enggak pernah, saudara. Ya, belum pernah. Saya bilang, saya mau ke Jakarta, Pak. Nah, udah. Oh, ini tiketnya. Enggak pernah gitu. Jadi setiap kali saya muncul, kenapa Om enggak bilang saya gitu? Saya bilang siapa mau bilang? Gitu. Ya kan itu, saudara. Siapa mau bilang? Enggak ada saya bilang saya perlu tiket gitu. Enggak ada. Sekalipun pernah, saudara. Jadi saya nggak bilang dia gitu, saya mau ke Sampit, terus dari Balikpapan saya naik pesawat turunlah di Banjar. Di Banjar kok dia sudah ada di bandara gitu. Dia bilang om mau kemana? Ya, karena itu masih zamannya BlackBerry kan, ada status itu gitu. Saya statusnya pesawat apa ke Banjarmasin gitu. Dia sudah di bandara, om kemana om? Saya ke Sampit, saya kaget juga dia tungguin di bandara, dia mau ke Sampit, pesawatnya mau berangkat, ayo urus tiket, udah, saya kan terserah gitu, saya mau naik bis aja sih rencana pakai travel aja, ya dia urusin tiket, sudah dia om cepat-cepat masuk gitu, ini tiketnya udah, ya sudah, itu kali saja gitu, ya, coba saudara, orang tidak merasa termanfaatkan gitu. Enggak pernah saya bilang, saya minta ini, saya minta itu, saya minta alat musik, enggak ada. Gitu. Dia bawa ke toko buku berapa kali, ambil aja om buku apa, ambil. Saya bilang enggak ada, saya enggak. Satu aja lah kalau gitu, satu. Asipun sekarang saya enggak baca juga gitu, karena enggak tahu buku karangan siapa, asal tarik saja, cuma ikuti aja lah, karena dia mau begitu. Gitu. Begitu saudara. Permainan palsu. Orang tidak merasa, waduh saya dipermainkan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya ini kita harus jaga, saudara, supaya kita terus bisa berjalan. Gitu. Berjalan maju, kita terus bergerak maju. Gitu. Artinya jangan sampai dikatakan permainan palsu, angin pengajak oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Orang tuh licik gitu. Palsu itu sudah licik lagi gitu. Yang bisa menggugurkan kita gitu. Ya, saudara-saudara, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Dalam kasih kita bertumbuh. Ya, punyailah prinsip berpegang teguh pada kebenaran. Ini susah, pegang teguh pada kebenaran. Kita akan lihat, kita bisa memenangkan perlombaan. Ya, ada godaan, dikatakan permainan palsu, kelicikan mereka bisa menyesat. Kita terus bergerak. Ya, saudara-saudara, saatnya mari. Setiap kita Tuhan memberi janji. Asal kita masuk sampai di garis finish, kita dapat menikmati janji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Roh Kudus menolong kita dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Yesus yang termanis. Kita akan nyanyikan itu nyanyian Yesus yang termanis buat jiwaku.
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat haleluya, amin. Buat jiwa, oh Yesus yang termanis buat jiwa, ku cinta berdiri semua, katakan Yesus yang termanis. Amin. Tidak ada pengalaman-pengalaman yang memahitkan hidup, karena Yesus termanis dari apapun.